Malam, Kak. Suara aku kedengeran ya. Kedengeran, Kak. Beneran. Slide yang aku share juga udah muncul ya. Sudah, Kak. Kak. Oke, gimana kabarnya kakak-kakak semua? Pada sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga bisa mengikuti kelas numerasi ini dengan lancar. Semoga penjelasan aku nanti juga bisa dimengerti ya. Oke, bisa langsung kita mulai aja ya untuk pembahasan soal numerasi untuk tes substantif nanti di PPG calon guru. Nah, menurut aku sendiri numerasi di sini itu nggak sesulit matematika ya, karena kita nggak terlalu yang membahas menggunakan rumus baku gitu kayak matematika. Nah, di sini lebih ke ada sisi nalarnya juga, lebih ke aritmatika sosial gitu. Jadi ya masih bisa lah ya, mudah. Nah, oke kita mulai ya. Nomor satu. Nah, ini nomor satu, ini kita bahas pajak. Nah, kalau misalnya soal paragrafnya udah banyak kayak gini nih, mungkin di kelas literasi kemarin juga udah dikasih tahu tipsnya ya. Jadi kita bisa langsung ke pertanyaannya dulu aja daripada kita udah baca panjang-panjang paragrafnya, taunya pertanyaannya nggak harus baca semuanya gitu. Nah, di sini kita bisa langsung masuk di sini. Kan seorang pelaku usaha membuat catatan tentang omset yang diperoleh setiap bulannya dalam tabel berikut. Nah, ngelihat dari poster di sebelah sini, itu kan katanya yang sebelumnya itu turun dari 1% menjadi 0,5% pajak PPh finalnya untuk UMKM dari nilai omset yang didapatkan pada setiap bulannya ini. Nah, berarti kalau misalnya turun dari 1% menjadi 0,5%, ketika kita menghitung PPh final ini, berarti dari omset akan kita kalikan sama tarifnya ini. Tapi kita tarifnya berarti pakainya 1% atau 0,5%. Dikali berapa nih kakak-kakak? Nah, berarti omsetnya di sini itu tiap bulannya kita kalikan dengan 0,5% karena tarif akhirnya gitu ya. Nah, jadi ini masing-masing 0,5%. Terus berarti kita hitung dulu bulan pertama. Bulan pertama, oh ya di sini ada lanjutan pertanyaannya lagi juga ya. Pasangkan bulan dengan nominal pajak yang harus dibayarkan. Nah, berarti kita hitung tiap bulannya. Bulan pertama omsetnya itu 18 juta. Berarti tarif PPh-nya 18 juta dikali dengan 0,5%. 18 juta kali 0,5% sama dengan, ayo ada yang mau bantu jawab nggak? 9 juta, Kak. Ya, 9 juta, Kak. 9 juta. Tuh, 9 juta atau 900.000 nih? 900.000. Iya, 900.000 ya, soalnya itu 0,5%. Bukan 50%. Kalau 50% tadi benar ya, yang dijawab sama Karida. Nah, karena di sini 0,5%, berarti nolnya hilang 2, jadi 900.000. Nah, yang bulan kedua berarti 16 juta. 16 juta berarti PPh-nya 800.000. 100.000, Kak. 800.000. Ini aku langsung coret di sini aja ya. Langsung aku pasangkan di jawaban di sini ya. Kan tadi bulan pertama itu 90.000, berarti ke sini. Lalu tadi yang bulan kedua itu
80.000. Berarti di sini. Bulan ketiga 20 juta. Kalau 20 juta berarti 0,5%-nya 200.000. 100.000. Tuh. Lalu yang bulan keempatnya. Bulan keempatnya tadi berapa? Bulan keempat itu 24 juta. Berarti 120.000 20.000. gitu. Nah, gitu ya. Oke, ini masih mudah nih awal. Semoga nanti belakangnya mudah juga ya. Nah, lanjut yang kedua. Ini masih dengan soal yang sama tadi, yang tarifnya 0,5% ya. Pada bulan September tahun 2018 itu penjual bakso berhasil menjual 200 porsi dengan memberikan diskon 10% per porsi. Nah, per porsinya itu dijual 15.000. Nah, nominal pajak UMKM-nya yang dibayar selama 1 bulan. Nah, karena di sini, kalau di soal nomor 1 tadi udah ada omsetnya, nah di sini belum ada. Jadi kita cari omsetnya dulu. Omsetnya berapa? Caranya, berarti omsetnya itu kan 200 porsi ya. Berarti bisa kita tulis 200 porsi dikali sebenarnya bisa langsung sebenarnya karena kalau perkalian itu kan bisa dibolak-balik ya. Jadi bisa kita masukin dulu dikali 10% dikali oh maaf bentar. Berarti 200 porsi dikali 15.000 karena kan harganya 15.000 ya. Nah, tapi karena nantinya ada diskon 10% per porsi, itu bisa langsung kita masukin di sini. Atau kalau misalnya biar mudah bisa kita hitung dulu ini aja. 200 kali 15.000. Berarti 15 kali 2 itu 30. 30 berarti omsetnya 3 juta ya. 3 juta. Ya, 3 juta. Tapi karena ada diskon tadi, berarti di sini kita kurangin omsetnya dengan potongan diskon. Nah, diskonnya itu 10% per porsi. Berarti 300.000. ya dikurang 300.000. Jadi 10% dari 3 juta ini ya. Berarti diskon 10%-nya itu sama dengan 300.000. Dan berarti omset bersihnya sama dengan 3 juta dikurang 300.000 sama dengan 2 juta 700. 700. 2.700.000. Baru pajak UMKM-nya berarti sama dengan 2.700.000 dikali 0,5. 0,5% sama dengan Enggak dikali 30 dulu, Kak. 1 bulan kan? oh iya, maaf terlewat. Makasih ya Kak Adila. Ini kan setiap harinya ya 200 porsi. Lalu itu yang ditanya 1 bulan. Berarti 27 juta, 2.700.000 dikali 30. 30. Omset per bulannya sama dengan 2.700.000 dikali 30. Sama dengan berapa? 81 juta. 81 juta. Oke, berarti di sini pajak UMKM-nya kita pakai 81 juta dikali 0,5%. Sama dengan 405.000, Kak. berapa? 405.000. 450 ya. Bukan 400. 405, Kak. Kan 81 juta dikali oh ya 400. 405, Kak. Oh ya harusnya 405. Iya.
Iya, benar. Mungkin ini ada kekeliruan ya di sini. Menurut jawabannya yang di sini aja ya. Coba nanti eh, aku cross check lagi pilihan gandanya ya. Pokoknya caranya seperti ini ya. Oke, sampai nomor 2 ini ada yang mau ditanyain dulu eh, tentang ini. Oke, bisa kita lanjut dulu aja ya di nomor 3. Nah, nomor 3 ini, nah di sini itu ada konsumsi air mineral yang biasa dikonsumsi Rini selama 10 hari terakhir. Nah, di sini diminta menghitung rata-rata konsumsi air mineral Rini setiap hari selama mengacu dengan selama 10 hari terakhir ini. Berarti karena kita menghitung rata-rata berarti harus Dijumlahkan semua. men- Dijumlahkan semua. ya menjumlahkan total 10 hari ini dulu ya. Nah, berarti jumlahnya berapa nih? 45 liter. 40, 5. 45. Nah, berarti lah bisa langsung sini aja. Total selama 10 hari sama dengan 45 liter. Nah, karena diminta rata-rata, berarti Dibagi Bagi 10. 10. dibagi Dibagi 10. 10, Hasilnya betul. 4,5. Ya, rata-ratanya berarti 4,5. 45 dibagi 10 sama dengan 4,5 4,5 liter. liter. Ini ya yang B ya. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini masih mengacu ke soal yang sebelumnya tadi. Nah, di sini ternyata Rini itu memenuhi kebutuhan air mineralnya itu membeli air mineral yang kemasan 1,5 liter atau 1.500 mili yang harganya 8.000. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Kita diminta benar atau salahnya. Nah, coba pernyataan pertama, rata-rata banyak air mineral kemasan yang dibeli ini itu setiap harinya ada dari 4 botol. Nah, kan tadi sebelumnya itu kita udah menghitung rata-rata ya. Rata-rata perharinya ini 4,5 liter. Kalau misalnya satu botol itu sama dengan 1,5 liter, berarti satu botol sama dengan 1,5. Berarti kalau misalnya 4,5 liter, 4,5 liter sama dengan berapa botol? 3 botol, Kak. 3 botol aja ya. Berarti pernyataan pertama ini Salah. salah. Karena itu dibilangnya setiap harinya itu lebih dari 4 botol, padahal kurang dari 4 botol. 4 botol. Nah, yang kedua, rata-rata biaya pengeluaran Rini per hari untuk membeli air mineralnya itu lebih dari 20.000. Nah, ini kan tadi Rini itu membutuhkan 3 botol per hari rata-ratanya. Nah, satu botolnya itu sama dengan 8.000 di sini. Ya, satu botol sama dengan 8.000, berarti sehari sama dengan 3 dikali Dikali 8.000. 8.000 sama dengan 24. 24.000. 24.000. Berarti yang pernyataan nomor 2 ini betul ya. Benar. Lebih dari 20.000. Lalu yang ketiga, apabila pola dalam 10 hari tersebut cukup mengabarkan hari-hari berikutnya, maka pengeluaran Rini sebulan
itu kebutuhan air mineral kurang dari 500.000. Nah, ini kan 10 hari. Oh, berarti tinggal ini kan Dikali tadi dikali berapa? 7. Kali 7 atau kali berapa? dikali 30 Betul, dikali 30 ya, karena 24.000 ini kan per hari. hari. Nah, 24.000 ini sama dengan per hari, berarti kalau misalnya per bulan itu sama dengan 24.000 dikali dikali dengan 30 sama dengan 7 720. 720. Betul, berarti Salah. Salah. oh ya ini kurang Karena ya. kurang dari, Harusnya lebih lebih dari. harusnya lebih dari 500.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Bisa lanjut. Ini nanti kalau misalnya penjelasan aku sekiranya terlalu cepat, boleh langsung diinterupsi aja ya. Oke, lanjut nomor 5. Nah, ini udah berurusan dengan biaya produksi dan harga jual. Nah, di sini yang dijual Sandra itu ada bahan Okeboy, bahan katun, dan batik katun. Nah, eh, yang di sini ada masker berbahan Okeboy itu terjual sebanyak 2.000 buah. Dengan 5% dari masker yang terjual itu dibeli oleh Febri untuk disumbangkan kepada korban banjir bandang Bojong Asih. Biaya yang dikeluarkan Febri untuk membeli masker adalah, nah berarti ini gimana nih kakak-kakak? Jadi kan bahan masker Okeboy ini terjual 2.000 buah. Lalu 5% dari masker itu yang terjual itu dibeli oleh Febri untuk disumbangkan kepada korban banjir bandang. Berarti dari 2.000 buah ini kali 5% dulu ya. 5%. Iya. Ya, 5% berarti jadi 0,05. 05. 05 dikali 2000 0,2.000 dikali 5% persen. Kan. sama dengan 100 masker. 100 masker. Nah, habis itu 100 masker ini, karena ini kan Febri, biaya yang dikeluarkan Febri untuk membeli masker itu. Nah, berarti 100 masker ini dikali dengan harga jual yang dari Jual Okeboy ini ya. 45 Berarti 100 dikali 45 ribu. ribu sama dengan 4 juta 4.500.000. 100. Oke. Jawabannya yang Eh, lanjut nomor 6. Nah, ini masih sama. Sekarang mencari keuntungannya. Keuntungannya berarti itu kan terdiri atas 1.200 masker Okoboy. Oh, berarti ini aku hitung biaya produksinya dulu aja ya. Sama dengan 1.200 dikali, ini 1.200 dikali, oke boy itu 40.000. Ditambah masker katunnya ini 43.500. 100 Berarti dikali 800 800 dikali dikali 43 3.500 500 terus ditambah 500 masker batik
500 dikali 50.000. 50.000. Berapa nih? 1.200 kali 40 4.800.000. 4.800.000 ditambah 800 kali 43.500. 34.800.000. 30. 34.800.000. Oh, maaf, ini salah ya. 40 8 ya. juta. Yang terakhir 500.000, berarti 25 juta. Mm-mm. Di total sama dengan 48 juta ditambah 34.800.000 ditambah 25 juta. 107 107.800.000. 100. 107.800.000. Nah, ini biaya produksinya. Harga jualnya juga sama. Tapi ini kan Sandra memberikan diskon 5% dari harga jual untuk toko tersebut. Berarti di depan harga jualnya ini bisa langsung kita kalikan 5%. Atau masing-masing di sini aja deh. Biar kita nggak ngitung kebanyakan ya nantinya. Di sini 5%, berarti 45.000, atau di akhir aja deh nanti. Langsung semuanya aja ya. Ini 5% dikali nanti, berarti 45.000, 1.200 dikali 45.000 ditambah 800 dikali 46.000 ditambah 500 dikali, oh bentar, aku baru nemu cepetnya gini deh. Ini lanjutin ini aja dulu ya. 57.000 sebenarnya ini bisa langsung biaya produksi sama harga jualnya ini langsung kita kurangin aja. Mm-mm. Ya, kayak tadi maaf ya, ini terlalu panjang. Tapi kalau misalnya mau tahu cara runtutnya seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti ujian itu kan kita mengedepankan kecepatan ya, karena waktunya terbatas. Berarti dari sini kita hitung harga diskonnya dulu. Di sini Langsung ya masing-masing 45.000 dikali 5% itu sama dengan 42.750. berapa? Maaf lah, gila. 42.750. 42.750. Lalu kalau yang 46.000, 43.700. 43.700. Maaf. 7. Lalu yang 57.000, 54.150. 54.150. Oke. Ini yang harga jualnya aku coret ya. Jadi kayak diskon jadi 54.000 gitu ya. Nah, baru kita hitung selisihnya atau itu sebagai keuntungan per piecesnya. Ini keuntungannya aku tulis di sini ya. Atau gini.
keuntungannya sama dengan, berarti kalau yang bahan Oke Boy sama dengan keuntungannya 2.750. 2.750. Kalau yang katun sama dengan 200 saja ya. 200. Nah, yang batik katun sama dengan 4.150. 4.150. Nah, baru dari keuntungan ini biar nggak usah aku hapus saja ya. Ya, Kak. Nah, dari keuntungan ini baru kita kalikan. Berarti keuntungannya sama dengan 1.200 dikali 2.750 itu untuk Oke Boy. Lalu ditambah yang katun itu kan belinya 800, berjualan 800 pieces dikali 200 keuntungannya tadi, ditambah yang batik katun itu terjual 500 pieces dikali 4.150. 350. Berarti keuntungannya 1.200 dikali 2.750, 3.300.300. 3.300 ditambah yang katun berarti 160.000. 160.000, yang batik katun 2.075.000. 2.075.000. 75.000. Baru kita total. Jadi sama dengan 5.535.000. 5.335. 53, Kak. Oh, maaf, 53, 5.535. ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, ini ya cara cepatnya kita hitung keuntungan per bahannya dulu, baru kita kalikan dengan yang terjualnya. Seperti itu. Nah, ini aku tulis cara. Oke, bisa lanjut ya ke nomor 7. Nah, nomor 7 juga narasinya banyak nih. Tapi intinya ini ada grafik yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka bulan Agustus pada periode tahun 2017 sampai 2019. Ini di Jawa Barat gitu. Nah, eh, bisa kita langsung ke pertanyaannya. Nah, di sini ditanya rata kenaikan TPT atau tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas Jawa Barat dalam 3 tahun terakhir. Nah, karena rata, ini kelihatan nggak ya? Mohon maaf, ngeblur ya. Gede. Nah, rata berarti sama ya kayak di soal tadi sebelumnya nomor berapa ya? Berarti kita jumlahkan dulu total dari 3 tahun ini. Rata-ratanya sama dengan, kan ini universitas ya, berarti yang 3 ini. Berarti 6,78 ditambah 6,37 37. ditambah 5,5. Lalu nanti dibagi 3. Jadi sama dengan berapa? 18,65 dibagi 3. 18,65 dibagi 3.
dibagi 3. Sama dengan, berarti, nah ini depannya 6, berarti yang 6,22 ya. Hmm, iya, Kak. 6,22%. Persen. Jadi jawabannya yang A. Lalu lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 masih sama nih soalnya yang grafik ini. Nah, ini pernyataan yang benar. Nah, di sini sebenarnya untuk mempersingkat waktu bisa kita skip dulu nih beberapa. Misalnya ini kan yang pertama ini kan eh, rata-rata lulusan yang mendapatkan kerja. Terus yang B juga rata-rata lulusan yang mendapatkan kerja. Padahal di sini kan terkait tingkat pengangguran terbuka. Berarti lebih menggambarkan yang menganggurnya, bukan yang mendapatkan kerjanya gitu. Jadi yang opsi A sama B ini bisa kita skip dulu daripada kita ngitung kelamaan gitu ya. Jadi kita bisa langsung ke yang C, D, sama E. Nah, di sini rata lulusan SD yang menganggur itu lebih rendah daripada diploma dengan selisih 3,53%. Ini kan SD, SD yang di bawah daripada diploma. Diploma itu yang ini. Nah, ini aku gedein dulu aja ya. Nah, berarti kalau yang rata SD, berarti kita ngitung satu-satu nih, rata SD. Rata SD itu sama dengan 4,26 Nah, gini, ini kan rata SD itu kan depannya itu kepalanya 4 semua ya. Berarti rata-ratanya itu nggak akan jauh dari 4,2. Ini kita, apa namanya, kira pakai perkiraan gitu. Nah, di sini jadi kita bisa langsung ke rata-rata diploma dulu aja. Rata diploma ini kan berarti sama dengan 7,49 ditambah 0,93 ditambah 9,51 dibagi 3. Nanti berarti sama dengan berapa? 3. Karena ini 23,93, Kak. Dibagi 3. Berapa? 3. 23,93. 23,93 dibagi 3. Berarti sama dengan 7 ya, 7,9. 7,97. 7,97. Dan ini tadi selisihnya itu 3,53%. Oh, berarti kita masih tetap harus menghitung rata lulusan SD-nya ya. Rata SD-nya sama dengan 4,26 ditambah 4,48 ditambah 4,3 dibagi 3 sama dengan, berarti ini 13,04, Kak. 13,04 dibagi 3 sama dengan 4,346.
Maaf, berapa Kak Adila? 346. 4,35 ya? Iya, Iya. 35 berarti. Ah, Nah, berarti selisihnya antara diploma dan SD itu 3,5, 3,62. Berarti salah ya yang C-nya ini. Nah, sekarang kita ke, nah ini tadi yang universitas udah ya di nomor 7 sebelumnya. Rata universitas itu 6,22. Ini langsung aku tulis aja. Rata univ itu sama dengan 6,22. Berarti kita langsung hitung yang SMA. Rata SMA sama dengan 10,89 ditambah 9,78 ditambah 10,3 dibagi 3 sama dengan 31 ya. Iya nggak berapa, berarti 10. Maaf Pak, sana suaranya putus-putus. Berarti berapa nih? 10. 30,97, Kak. 30,97 bagi 3 itu berarti sama dengan 10,32. 10,32. Berarti selisihnya, berarti di sini yang D, rata lulusan SMA yang menganggur lebih tinggi 4,1 daripada universitas. Berarti benar ya? Selisih antara 10,32 dan 6,22 itu adalah 4,1. Itu berarti ini kita bisa langsung jawab yang D aja karena jawabannya sudah benar. Gitu. Yang D ya. Lanjut ke nomor 9. Nah, ini udah soal baru lagi. Apa grafik baru lagi. Nah, di sini sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Nah, waktu dekomposisi popok sekali pakai itu lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berarti kita bisa buat kalimat matematisnya itu seperti ini. Kan popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Berarti plastik itu lebih cepat. Ya, lebih cepat dari popok sekali pakai, tapi kurang dari kulit sintesis si popok sekali pakai ini. Nah, kalimat matematika seperti ini, lalu kita lihat di sini, yang plastik itu di sekitar 400 ya, di 400 ya, ini grafiknya. Berarti 400 lebih kecil dari X, ini yang popok sekali pakainya, lebih X lebih kecil dari kulit sintetis. Kulit sintetis ini itu 500. Nah, berarti popok sekali pakai, ini aku ganti aja deh, popok sekali pakai aja. Jadi lamanya popok sekali pakai itu kurun waktunya kurang antara 400 sampai 500 gitu. Berarti ngelihat dari
opsi jawaban di sini yang lebih lama dari 400 tapi lebih cepat dari 500. Berarti yang mana nih? Yang 475. yang 475 D. ya. 475. Yang B. Oke, mudah ya. Lanjut yang nomor 10. Nah, di sini ini ada 10 kilogram kulit pisang dan 10 kilogram kulit jeruk. Nah, kira-kira setelah 2 bulan, berapa persen dari masing-masing jenis sampah yang kemungkinan besar sudah terurai sempurna? Nah, kita lihat yang kulit pisang. Nah, karena di sini nggak ada pertimbangan jumlahnya, jadi di sini kita bisa mengesampingkan dulu aja jumlahnya ya. Dan di sini juga kan eh, jumlahnya sama ya, sama-sama 10 kilo. Jadi kita ngelihat perbandingan waktunya aja. Di sini kulit pisang itu waktu dekomposisinya 6 minggu. 6 minggu jika dibandingkan dengan 2 bulan itu berarti lebih lama. 2 bulan kan ya. 6 minggu itu kan sama dengan 1,5 bulan ya. Ya, Kak. Nah ini yang pisang. Kulit pisang, maaf, kulit pisang sama dengan 6 minggu, berarti sama dengan 1,5 bulan. Berarti bisa kita anggap kulit pisangnya ini udah 100% terdekomposisi karena udah lebih lama dari 1,5 bulan. Udah lebih lama dari 1,5 bulan ini, 2 bulan ya. Jadi kulit pisang sama dengan 100% dekomposisi. Nah, ini jawabannya kita bisa eliminasi nih, berarti antara A dan D. Nah, kulit jeruknya ini ada kemungkinan 40% atau 20%. Kita lihat, kulit jeruknya ini 5 bulan. Sedangkan ini kan waktunya 2 bulan ya. Berarti kulit jeruk ini baru kurang dari 50%. Karena kan ini 5 bulan ya. Nah, cara ngitungnya itu bisa seperti ini. Kulit jeruk sama dengan, ini kan 5 bulan. Berarti 2 bulan, karena waktunya baru ketempuh 2 bulan itu, dibagi 5 bulan. Masa total keseluruhan waktu dekomposisinya ini. Berarti sama dengan 2/5 itu 0,4 ya. 0,4 atau ini langsung dikali 100% nantinya. Berarti 2 bulan dibagi 5 bulan dikali 100%. Jadi kayak 2/5 kali 100% itu sama dengan 40%. Ini 100%. Jadi jawabannya yang 100%. Kulit pisangnya 100%, kulit jeruknya itu baru 40%. Yang C ini. Maaf. Yang ini. Yang D, Kak. Iya. Oke. Udah nomor 10. Nah, atau kalau misalnya emang nanti waktunya udah mepet nih, ini sebenarnya bisa juga nggak usah kita hitung pasti, tapi kayak dibandingkan aja 20% sama 40%. Sedangkan ini kan 2 bulan ke 5 bulan ini kan cuma setengahnya kurang gitu ya, nggak jauh banget. Jadi kita bisa ambil yang 40% ini. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya waktunya masih banyak, masih mencukupi, dihitung gitu. Ya, lanjut yang nomor 11, masih sama.
tentang dekomposisi ini. Nah, ini seorang siswa itu buat kompos dari kulit pisang dan sisa apel. Nah, di sini jika ia ingin semua sampah terurai dalam waktu bersamaan, berapa minggu sebaiknya ia menunggu? Nah, berarti ini kita bandingkan kulit pisang dan sisa apelnya. Ini kulit pisang 6 minggu, sisa apelnya itu 2 bulan. Berarti kalau misalnya menunggu keduanya ini sama-sama terurai sempurna, kita ambil yang lebih banyaknya. Karena yang 8 lebih minggu. lamanya. 6 minggu sama 2 bulan itu kan berarti lebih lama 2 bulan ya. Karena kalau 2 misalnya bulan. kita ambil yang 6 minggu, ini si sisa apelnya itu belum dekomposisi sempurna. Belum terurai sempurna. Jadi kita ambil yang 2 bulan. 2 bulan itu berarti berapa minggu? 8 minggu. 8 minggu. Oke. Lanjut ya. Nomor 12. Nah, ini udah ke kasus baru. Ini toko roti. Nah, di sini toko roti ingin mempertahankan rasio produksi roti coklat terhadap roti tawar. Berarti fokus kita di sini, roti tawar dan roti coklatnya ya, di minggu kelima ini. Dan diperkirakan produksi roti tawar minggu ke-6-nya itu 330. Nah, roti coklatnya itu sama dengan berapa? Nah, berarti kita bikin perbandingan dulu di minggu kelimanya. Perbandingan antara roti tawar dan roti coklat. Pada minggu kelima. Nah, antara roti tawar dan roti coklat itu berarti ini kan 300 banding 200 ya. 300 banding 200. Atau sama dengan 3 banding 2. Nah, di sini kita udah dapat perkiraan produksi roti tawar di minggu ke-6-nya, itu 330. Berarti untuk roti coklatnya itu bisa kita langsung kalikan. Jadi gini. Ini kan perbandingannya itu 3 banding 2 dengan roti tawar yang ada di atas, di sisi kirinya. Berarti di sini 3 bagi 2, karena kita mau mencari roti coklatnya. Oh, maaf, bentar, balik. Karena diketahuinya itu roti tawarnya, jadi roti tawarnya ini yang harus ada di bawah atau sebagai penyebutnya. Jadi yang di atas ini yang akan ditanyanya, gitu yang akan kita cari. Jadi 2, karena perbandingan roti coklatnya ini 2, 2 dibagi 3 dikali 330. Jadi sama dengan 220. Nah, materi perbandingan ini sebenarnya mudah, tapi biasanya terkecoh di posisi perbandingan ininya nih. Gitu. Jadi pokoknya yang udah diketahui itu ditaruhnya itu di bawah. Kalau misalnya perbandingan sebanding seperti ini gitu. Biasanya yang ya mungkin di sini aja dulu. Nah, terus ini udah ada yang mau ditanyain dulu kakak-kakak atau kita langsung ke soal berikutnya dulu. Lanjut, Kak. Lanjut, nomor 13 ini masih sama. Nah, ini total produksi minggu kelima. Proporsi roti tawar itu sebesar berapa? Nah, di sini kan roti tawar itu 300.000. Berarti kita butuh totalnya dulu. Total minggu kelima
itu sama dengan kan 300 tambah 200 tambah 180 sama dengan 680 ya. Nah, totalnya itu 680, tapi yang ditanya itu proporsi roti tawarnya. Berarti kita cari 300 saja. Proporsi roti tawar sama dengan 300 dibagi totalnya 680. Nanti dikali dengan 100%. Dikali 100. Berarti sama dengan berapa? Kak, itu dikali 100 karena memang jawabannya persen ya. Iya, gitu. Jadi dikali 100 ini biar bentuknya itu jadi persentase. Tapi kalau misalnya di opsinya ini desimal, berarti nggak usah jadi, langsung aja 300 kali 680 gitu. Berarti ini jawabannya 44, Kak. berapa? 44. 44% ya. Ini dibulatkan ya? Iya. Ya, Iya, Kak. 4,11 dia, Kak. ya karena Jadi 44%. 1, jadi kita bulatkan ke bawah Jadi di bawah 4,44. 44%. Oke, makasih kakak-kakak. Lanjut ya. Nomor 14. Ini udah kasus baru lagi. Ini bioskop. Nah, bioskop ini ingin meningkatkan total penontonnya hingga 1.800 orang dengan menambah jumlah penonton secara proporsional untuk setiap filmnya. Berapa penonton film B setelah penyesuaian. Berarti di sini kita jumlah penontonnya dulu. Total jumlah penontonnya berarti sama dengan di total dari film A sampai film C. Total awal penonton. Berarti sama dengan 250 tambah 450 tambah 350 tambah 300 tambah 200 sama dengan 400 nggak itu, Kak? oh iya maaf 400 1.500 ya. Iya, Kak. 1.500. 1.500. Nah, total akhirnya itu mau hingga 1.800. Berarti kenaikan penontonnya itu sama dengan 300 orang. Selisih antara 1.500 ke 1.800 ke 1.500. Maaf, 1.500 ke 1.800 ke 1.800. 1.800. Ya, kenaikan 300 orang. Nah, tapi di sini mau menambah jumlah penonton. Nah, ini secara proporsional. Proporsional ini bukan berarti dibagi rata 300 bagi 5 gitu, enggak ya. Nah, berarti kalau misalnya proporsional, itu kita kayak hitung persentase tadi. Nah, ngitungnya gimana? Ini jadi totalnya ada 300 orang. Nah, 300 ini, begini. Jadi, Dibagi, Kak. ya dibagi 1.800 targetnya kita taruh atas 1.800 dibagi dengan awalnya 1.500. 1.500 dikali dengan yang ditanya ini kan film B ya. Nah, di sini berarti kita masukin 400 gitu. Berarti sama dengan
480. 480. Jadi 480 ini hasil akhirnya gitu. Jadi pembagiannya itu tadi yang ditanya atau yang hasil akhirnya dibagi saldo apa total penonton awalnya dikali dengan yang ditanyanya ini gitu. Jadi kalau misal ditanyanya film A berarti dikalinya dengan 250 ini. Karena ini ditanyanya film B berarti kita kali dengan 400 orang gitu. Berarti kita nggak melihat dari selisih ya, Kak? Enggak, karena kalau misalnya kita cuman ngelihat selisihnya aja, terus kita bagi ke lima film ini bagi rata jadi 60-60 ya berarti ya. Nah, berarti itu nggak proporsional karena yang banyak akan teman-teman kayak bisa. jadi yang banyak akan tetap lebih banyak, yang dikit ya akan tetap lebih dikit gitu. Karena kalau proporsional dibagi rata gitu. Jadi rata adil belum tentu rata gitu. Jadi proporsional sesuai persentase ini perbandingan penonton targetnya dengan penonton awalnya gitu. Itu ya, lanjut ya. Nah, di sini ingin membuat paket promo 3 film agar penonton maksimal. Namun, salah satu filmnya itu harus film E. Nah, film E ini kan yang paling sedikit ya. Nah, untuk menghasilkan hasil penonton terbesar, berarti kita ambil dari 4 film ini dengan yang penontonnya itu paling banyak. Agar hasil agar hasilkan total penonton besar, maaf, itu harus ambil film dengan jumlah penonton yang besar. Nah, yang terbesar ini kan karena udah E semua ya. Nah, jadi kita perlu ambil 2 lagi. Nah, 2 ini kita langsung ambil aja yang penontonnya paling banyak. Ini berarti bisa kita lihat di sini udah ada 400 yang Paling B, yang paling besar. ya 400 dan 350. Berarti ini 50. film B, film C, dan film E yang harus masuk. Yang harus dipasuk. Ya, berarti jawabannya yang E, A, B, C. B, Ya, C. oke. Cepat ya, udah 15 soal. Gimana nih? Aku kecepatan gak jelasinnya? Atau ada yang masih perlu harus aku ulang dari 15 soal ini? Yang nomor 15, Kak, diulangi. Yang 15 ya, ini ya. Nah, ini kan dia paket promo 3 film agar total penontonnya itu maksimal. Nah, namun salah satu filmnya ini harus film E. Dan pilih 3 film yang memenuhi syarat dan hasilkan total penonton terbesar. Ini kan syaratnya di sini itu di sini agar total penontonnya ini maksimal. Kuncinya cuma di situ. Jadi kita ambil penonton, pilih film yang jumlah penontonnya ini paling besar gitu. Dan ini kan hasilkan total penonton terbesar juga. Jadi kita ambil yang paling besar gitu. Yang paling besar semua. Tapi Ya, salah satunya film E.
Nah, kenapa film E ini yang paling kecil? Karena di sini ada kuncinya. Ketentuan. Salah satu, Karena diminta harus dimasukkan yang E. iya, karena harus film yang E. Kalau misalnya yang film E ini nggak ada syarat di sini, itu berarti kita ambil 400, 350 dan 300. 100 yang film D gitu, Kak Erliana. Gimana? Iya, Kak. Terima kasih. Kak, aku pikir soal nomor 15 ini masih berkaitan dengan 14. Di mana tadi kan di nomor 14 itu ada penambahan penonton yang tadi, di mana ada 480 yang film B gitu. Iya, Maksudnya nomor 14 ini aku pikir masih berkaitan dengan nomor 15 karena kan di 14 ini dia itu ada penambahan penonton. oh ya, yang nomor 14 ini penambahan penonton ini untuk yang film B ini ya, atau keseluruhan juga menambah 1.800 ini. Tapi karena ini kan di sini juga penambahannya itu secara proporsional, berarti ini sebenarnya soalnya itu nggak berkaitan ya. Tapi kalau misalnya pun emang berkaitan, kalau misalnya sekiranya jumlah penonton di soal yang nomor 15 ini udah berubah, hasilnya pun akan tetap sama karena kan ini berubah disebarnya ini kenaikan penontonnya ini disebarnya itu secara merata, secara proporsional. Jadi eh, nggak apa ya, nggak akan merubah ibaratnya nggak akan merubah urutan ranking jumlah penontonnya gitu Kak. Gitu. Jadi si film B akan jadi juara satu penonton terbanyak, film C akan tetap jadi juara kedua, film D juara ketiga gitu dan seterusnya. Gitu. Gimana Kak Hasana? Ya, Kak, paham. Ya, kayak mungkin ada yang lain lagi kakak-kakak. Gimana nih soalnya menurut kakak-kakak sulit nggak? Kak, ini aku mau nanya, kan aku baru join ya malam ini. Nah, Ya. untuk tryout-nya itu emang udah berjalan atau belum ya, Kak? Sebentar, kalau untuk jadwal tryout, sebentar Kak. Untuk yang B3 belum. Iya, yang batch 3 itu tanggal 9 ya, hari Iya, Minggu Kak. Iya. pengerjaannya. Itu untuk tryout yang literasi dan numerasinya. Kalau Berarti bidang untuk batch 1, batch 2 udah lewat ya, Kak? Udah lewat. Oh, ya udah tapi kan yang ini batch mulainya baru semalam ya? ya kalau kelasnya baru mulai ini yang numerasi dan literasinya. Kan yang sebelum-sebelumnya itu coaching one-on-one esai ya. Iya, Kak. Iya, gitu. Gimana kakak-kakak? Dari 15 soal malam ini nggak ada yang terlalu menggunakan rumus ya, kecuali yang tadi rata-rata. Gitu. Gimana? Jadi kuncinya di numerasi ini menurut aku emang ngitung cepat aja sih dan berusaha memahami soal karena kayak di nomor 15 ini nih mungkin ada yang karena bacanya buru-buru jadi nggak kebaca salah satu film harus film E-nya gitu. Jadi salah pilih gitu. Jadi bacanya harus lebih cermat gitu.
Iya, kemarin ini udah keluar di tryout batch 2 ya, Kak. Pas Oh, ngerjain nomor ini 15 ini aku kemarin sih bingung. lewat. Ada pakai yang batch 2. Gimana tuh pas pengerjaan TO-nya? Kan berarti waktunya tiga Kemarin puluh menit ya? tuh, yang literasi aku salah 2, yang numerasi salah 2 juga. Nih, udah bagus Kak Erliana. Tapi yang aku salah itu nggak ada di sini tadi, nggak dibahas. Yang kopi, yang kayaknya yang roti, Kak. Lupa aku. Oh, berarti Kak tryout yang batch 1, batch 2 itu juga yang bayar ya? Enggak, aku ikutnya yang gratis, Kak. Oh, Ada ikutnya gratis, Kak. yang batch 3 nanti gratis juga. Kayak, Ada yang gratisnya, Kak. ya, Iya, ini yang batch 3 gratis Kak. Ada yang free-nya juga. Nanti di-share di grup ya. Grup ini, grup. Iya, di grup yang udah Kakak join itu. Sama mungkin bisa stay tune di IG-nya ya, biar infonya lebih lengkap juga. mau tanya, kalau sesi satu itu nanti jamnya jam berapa ya kalau pas tes PPG substantif? Kalau aku dulu, kebetulan aku juga dapat yang sesi satu waktu itu ya. Sesi satu tuh jam 8 kalau nggak salah ya. Atau jam 9 pokoknya pagi. Jam 7 atau jam 8 gitu. Bajunya itu bebas ya, Kak? Iya, bebas asal sopan. Tapi sebelum, kalau misalnya aku dulu, emang sebelum masuk ke ruang ujian itu, kayak dikumpulin di satu ruangan gitu, Kak. Kayak ada eh, cuman ini aja sih buat nge-sterilin barang-barangnya, terus ada absensi, presensi gitu. Terus nggak boleh pakai kertas dari luar ya, Kak? Enggak, udah dikasih di Pulpen ruangannya. juga ya, nggak boleh. Ya, apa? Pulpennya juga nggak boleh ya. Iya, Pulpen boleh. Ada yang kalau ada yang boleh bawa sendiri pulpennya aja kadang, Kak. Tergantung LPTK sih. iya, seingat aku pakai pulpen sendiri deh. Aku bawa masuk ruangan itu KTP, terus ada kartu ujian yang dibagi sebelumnya itu setelah kita presensi sama pulpen. Tapi kalau kertas emang nggak boleh, Dari sana. iya, dan nggak boleh keluar masuk selama ujian. Tapi sebenarnya pas udah ada yang dibolehin sih, tapi kan tetap ngaruh ke waktu pengerjaan tryoutnya pengerjaan tesnya nanti kan gitu. Jadi sayang aja kalau misalnya keluar. Nanti kan misal bidang, itu waktunya misal 90 menit, nanti selesai. Misal masih ada sisa waktu, itu nanti kalau numerasi 15 soal itu beda waktu lagi, Kak. Nggak yang masuk itu 90 jadi tambahan. Iya, enggak. Karena kan pengerjaan itu bidang studi dulu kan. Bidang studi itu 90 menit. Kalau misalnya emang udah selesai dan mau langsung submit, waktunya masih sisa, bisa langsung. Tapi enggak waktunya itu enggak terakumulasi ke yang numerasi sama literasi. Jadi tiap subbab itu waktunya masing-masing. 90, 30, 30. Jadi kalau misalnya lebih cepat ngerjainnya, lebih cepat pulangnya gitu. Ini kalau kakak bidang studi apa kalau aku boleh tahu? PGSD Kak. Ini aku PSD. kali tiga PGSD, kali Kak. ikut PG, nggak tahu dah. Apa gimana Kak? Ini aku ketiga kali ikut PPG, 2 kali nggak lolos. Semoga tahun ini rezekinya ya Kak. Amin. Persaingannya berat ini.
Inilah. saja. Itu berarti Kalau bidangnya itu ada numerasinya apa enggak kalau PPGK? Kak Hasanah yang pernah begini, ikut. masih di Jawa. Nah, Di sini yang waktu aku ditekankan adalah PPG dalam sebuah bukan setidaknya numerasi sih, dia itu diinformasi kalau pada aku masing-masing PGSD ya, tadi. dia itu kayak matematika dasar SD. Jadi semua pembelajaran SD sih kayak ada PKN, ada IPA-nya, ada matematika, bahasa Indonesia, IPS. Tuh. Oh, berarti kak bidang itu campur, enggak hanya pedagogiknya saja ya? Kalau PGSD, nah mungkin kalau yang lain beda ya, karena kan PGSD semua pelajaran digabung, semua pelajaran dipelajari kalau PGSD. Ya, aku PGSD juga. Berarti enggak Malah semua cuman pedagogiknya aja. Ya. Awal yang PKN dan pelajari yang Pancasila. Nah, itu kayak gitu sih. Kayak diminta nilai-nilai Pancasila gitu, seingat aku. Dulu PPG 2023-2024 itu emang aku nggak begitu serius, nggak pernah ikut belajar, nggak pernah ikut TO, cuma ikut meremehkan aja. Akhirnya menyesal. oh, berarti mungkin sekarang rezekinya Kak udah ikut di excellence ini. Sekarang sangat ini sih sangat excited banget apa udah mulai ikut belajar kayak gini TO PP apa lagi dari YouTube. Kalau dulu emang nggak pernah kesentuh ke situ karena emang dulu udah enak ngajar di swasta dulu. Hmm. Iya, semoga tahun ini rezekinya biar usahanya gak sia-sia ya Kak. Ya, dan kalau di bidang studi juga sebelum pas aku itu nggak ada yang terkait pedagogisnya sih Kak, cuman fokus di bidang studinya aja. Berarti kayak pelajaran SD gitu ya, Kak. Iya, Berarti pedagogisnya cuman sedikit ya. Lebih banyak campuran mata pelajaran SD. iya, fokus ke mata pelajarannya aja. Kalau aku dulu itu kan akuntansi. Nah, itu benar-benar soal akuntansinya semua, nggak ada yang tentang psikologi pendidikannya atau terkait model-model pembelajaran gitu nggak ada. Hmm. Kalau aku lihat juga eh, peserta yang seruangan sama aku gitu, itu kan kebanyakan ada yang dari jurusan bahasa, jurusan geografi, pokoknya yang sedikit hitung-hitungannya gitu. Mereka keluarnya cepet-cepet banget. Iya, emang itu biasanya itu kadang ada itu PJOK juga tidak ada numerasinya. Aku tanya Iya, temanku. Kalau bahasa Inggris tuh Yang bahasa Inggris PGSD di semua. sini udah ada yang punya ebook PPG nggak? Boleh dong berbagi. Aku cuma dapat satu. Aku ada tahun 2022 tapi nggak tahu ya. Nanti tak kasih, Kak. Iya, entar aku ada yang 2025 nih. Jadi sharing aja biar banyak belajarnya gitu. Biar banyak dapat apa dari tahun-tahun sebelumnya gitu. ya Iya. biar bayar banyak model soalnya ya. Iya. Nah, kalau ada ibunya kan yang berbeda-beda jadi kita punya banyak gitu. Oh, kalau bidangnya nggak punya. Di sini ada yang punya PGSD bidang nggak ya? Terus yang kamu punya emang apa? Yang literasi numerasi. Campur kayaknya. Cuman aku pengen yang kayak fullnya bidang gitu loh. Oh, campur berarti ada literasi numerasi sama bidang dong. Iya.
Kakak nomor, Kak Hasanah nomornya yang belakangnya berapa? 39 yang baru join. Kakak ini ada yang mau ditanyain lagi nggak ya tentang numerasi hari ini? Maaf keluar. Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, yang lainnya mungkin Kak Hasanah, Kak Adila. Cukup, Kak. Oke, kalau sudah cukup, mungkin bisa aku akhiri ya untuk kelas hari ini. Semoga penjelasan aku bisa diterima, nggak terlalu kecepatan, dan bisa membantu di ujiannya nanti ya. Kalau misalnya mungkin ada yang mau ditanyain lagi di luar ini, boleh. Nanti chat ke WA aku aja. Hari ini aku tutup ya. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih kasih, juga yang Kak. sudah aktif menjawab Kak. bantuan menghitungnya. Oke, aku izin pamit ya. Iya, Kak. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Semoga lancar nanti ujiannya. Amin.